Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini kita masuk kepada tema kita atau seri yang keempat tentang sacrifice for God. Dan hari ini saya sedikit mengubah tema mingguannya yang harusnya jenis-jenis pengorbanan. Dan itu sebenarnya sudah saya singgung di khotbah pertama. Hari ini saya lebih tertarik kepada pengorbanan yang harum, yang disukai dan yang berkenan di mata Tuhan. Saya lebih senang itu. Jadi hari ini saya akan sampaikan pengorbanan yang harum, yang disukai dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya baca dulu, mari kita baca dulu Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 23. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 23. Saya akan membacakannya untuk kita dan Bapak Ibu menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, Yudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang dahulu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Aku sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ini ayat tema kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, saudara-saudara, surat Rasul Paulus ini itu ditulis ya
pada abad pertama, kira-kira antara tahun 60 dan tahun 62 sesudah Masehi. Yang menarik adalah surat ini ditulis dalam kondisi Rasul Paulus lagi sedang dipenjara di Roma. Luar biasa ya. Orang di penjara justru menghibur mereka yang di luar penjara. Ya kan? Nah, rupa-rupanya jemaat di Filipi ini, saudara, sangat peduli dengan yang namanya pelayanan Rasul Paulus. Mereka pernah mensupport pelayanan Paulus di dalam penginjilan Paulus yang kedua. Sampai ketika dia masuk penjara, mereka masih peduli kepada dia. Seringkali kalau kita menolong orang gitu ya, ketika orang itu sudah menjadi narapidana, banyak orang jadi stop gitu. Nah, pikir dia sudah orang jahat gitu kira-kira ya. Rasul Paulus orang jahat, dia ditangkap dan dipenjarakan. Tapi jemaat ini tetap mensupport dia. Luar biasa, saudara-saudara. Ya. Nah, support daripada jemaat Filipi ini yang diberikan kepada Paulus sebenarnya apa? Yang mereka support adalah perhatian mereka, kasih mereka kepada Paulus. Bahkan bantuan keuangan diberikan. Mereka mengutus seorang yang bernama Epaphroditus khusus menemui Rasul Paulus di penjara. Dan dia sangat bersuka cita dengan kehadiran seorang murid ini yang bernama Epaphroditus. Nah, pelayanan Rasul Paulus ini begitu eksisnya atau tetap eksis, baik sebelum di penjara, saat di penjara, setelah di penjara. Kenapa? Karena ada sejumlah jemaat di Filipi mau berkorban bagi Paulus. Rasul Paulus dan para hamba Tuhan sebenarnya mereka adalah berada di garis depan. Hamba-hamba Tuhan melayani berada paling garis depan. Karena itu jemaat perlu mensupport mereka supaya Injil kerajaan surga itu terus diberitakan. Itu yang menarik, saudara. Dan ini diberikan sebenarnya apapun yang kau berikan bagi hamba Tuhan, bagi para rasul, para nabi, mulai dari PLPB sampai hari ini, itu adalah pengorbanan yang harum di mata Tuhan. Ya. Nah, ayat 18 tadi Rasul Paulus menyebutkan bahwa kedatangan Epaphroditus itu disebut oleh Rasul Paulus persembahan yang harum. Disebut oleh Rasul Paulus itu persembahan yang disukai oleh Tuhan. Disebut oleh Rasul Paulus itu adalah persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Luar biasa. Karena itu pertanyaannya sore ini adalah, apa sih ciri-ciri pengorbanan yang harum, yang disukai Tuhan dan yang berkenan di hati Tuhan itu? Apa ciri-cirinya? Ya. Atau pengorbanan yang harum, yang disukai Tuhan dan yang berkenan itu kepada Tuhan itu seperti apa tanda-tandanya, ciri-cirinya? Saya akan sampaikan 4 poin. 4 daripada ciri ya persembahan yang harum, pengorbanan yang disukai Tuhan dan pengorbanan yang berkenan di hati Tuhan. Ada 4 ciri, saudara. Yang pertama, pengorbanan yang harum, yang disukai Tuhan dan yang berkenan di hati Tuhan atau di mata Tuhan, itu adalah pengorbanan yang hanya diperuntukkan untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang pertama. Ya, hanya diperuntukkan untuk kemuliaan Tuhan semata. Ketika engkau berkorban, memberikan persembahan atau korban kepada Tuhan, dan kau lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, itu pengorbanan yang disukai, yang harum, dan yang berkenan di mata Tuhan. Nah, saudara, banyak orang berkorban dan memberi persembahan, tetapi belum tentu dia peruntukkan bagi kemuliaan Tuhan. Belum tentu. Saya ulangi sekali lagi. Banyak orang mungkin memberi persembahan atau korban persembahan kepada Tuhan, tapi belum tentu mereka memberikannya untuk kemuliaan Tuhan. Minggu lalu pendeta pengkhotbah kita sudah menyinggung hal ini. Dia cerita ada seorang bapak dulu, dia lihat sendiri, bapak itu orang kaya di gereja. Ketika memberi persembahan, dia bawa, dia keluarkan, dia sengaja kasih tingkat tinggi-tinggi supaya kiri kanan bisa lihat. Dia tidak pegangnya begini, tapi dia pegang ujungnya sehingga dia turun gitu, tetap ke kiri kanan belakang, lihat. Dia mau kasih lihat orang, ditaruh. Ketika orang ini memperlihatkan, nih loh saya kasih banyak loh, nih loh saya paling besar loh,
Saya mau kasih tahu. Semua pengorbanan kita yang kita peruntukkan hanya untuk Tuhan, itu yang berkenan. Tapi banyak orang memberi bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri. Saudara, sering kita menemukan orang begini kan? Kita suka terjebak juga, saudara. Dan kita sering gagal. Kita memberi pengorbanan bukan untuk Tuhan. Kemuliaan Tuhan bukan. Seringkali itu untuk kemuliaan diri kita. Lalu kita pikir, biar orang tahu bahwa saya memberi yang terbaik, yang terbesar. Saudara, Yesus pernah memberikan himbauan kepada murid-muridnya gitu ya. Atau Yesus pernah memberi satu awasan kepada kita supaya kita nggak terjebak di dalam kondisi ini, saudara. Dalam Matius 6 ayat 3, Yesus berkata begini, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Kalau memberi tangan kiri nggak usah tahu. Kalau tangan kirimu memberi tangan kanan nggak usah tahu. Ini satu satu gambaran supaya ketika kita memberi yang lain, orang lain tidak perlu tahu. Cukup Tuhan yang tahu bahwa ketika engkau memberi itu untuk kemuliaan Tuhan semata, bukan untuk kemuliaan dirimu. Inilah pengorbanan yang disukai Tuhan, yang berbau harum dan yang berkenan di hati Tuhan. Luar biasa. Dan tidak hanya itu, Rasul Paulus juga memberi awasan kepada kita, mengingatkan kita kembali dengan nada yang sama. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Dia berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, hati-hati ya. Ketika kita memutuskan untuk memberikan satu korban persembahan bagi Tuhan, ingat, jangan sampai kita ambil sedikit untuk kemuliaan kita. Jangan. Udahlah, kita kasih saja, ini hanya untuk Tuhan. Saudara, kenapa di awal tahun ketika kita memutuskan bahwa kita harus memberi persembahan lewat amplop, saya bilang sama Pak Salim, cetak lu amplop. Jangan lagi kita memberi terbuka. Karena waktu kita taruh di amplop, kan yang kiri kanan walaupun lihat tapi nggak lihat nilainya, sehingga kita tidak mendapat kemuliaan untuk diri kita. Ini untuk menghindari kita. Maupun besar maupun kecil kelihatan sama. Tidak ada lagi yang mau nunjukin diri, nggak ada lagi. Kamu yang kasih sedikit sama, amplopnya sama. Ya. Tapi mungkin ada yang mau kasih 5 juta taruh di situ, tetap aja orang nggak tahu juga. Nah, itu kan menolong kita untuk tidak terjebak dalam prinsip ini. Ingat, pengorbanan yang berbau harum dan yang disukai Tuhan dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pertama, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah untuk kemuliaan diri kita. Penting sekali, saudara. Jadi waktu saya baca bagian ini, ya, ada seorang penulis mengatakan begini. Jadi kita harus menjaga motivasi kita, luar biasa ya Bapak Ibu. Ada seorang penulis berkata begini dalam bukunya. Semua yang kita lakukan sebenarnya, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam hidup kita, ini adalah doksologi bagi Tuhan. Doksologi, tahu ya? Kenapa tuh pujian, pemimpin pujian selalu di akhir bilang kita naikkan pujian doksologi. Tahukah kita arti pujian doksologi itu apa? Doksologi itu artinya di akhir ibadah ini kita kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu artinya. Semua yang kita sudah lakukan dari pertama, kedua, ketiga sampai akhir, ayo kita kembalikan semua pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Itu artinya. Tidak ada satupun untuk saya, tidak ada satupun untuk siapa-siapa. Semua ini kita persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Itu artinya doksologi. Tapi saya mau kasih tahu, doksologi bukan hanya ada di ibadah. Doksologi bukan hanya ada di liturgi kita. Doksologi adalah seluruh yang kau kerjakan setiap hari, termasuk kau korbankan untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah doksologi. Amin, saudara. Amin. Seluruh hidup kita,
Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan dalam hidup ini, itu dalam rangka kau berikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu doksologi, saudara, buat Tuhan. Jadi doksologi bukan hanya dalam tata ibadah kita. Doksologi itu ada melekat pada diri kita yang hidup 24 jam hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu doksologi. Karena itu pengorbananmu, persembahanmu itu juga doksologi bagi Tuhan. Ketika kau berikan itu, kemas itu baik-baik, kau siapkan itu baik-baik, kau persembahkan, dan itu adalah doksologi bagi Tuhan. Dan itu pengorbanan yang bernilai di hadapan Tuhan. Sudah kita dapat ciri pertama. Pengorbanan yang disukai Tuhan, yang berbau harum dan berkenan di hati Tuhan. Ciri pertama adalah pengorbanan yang dipersembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita. Hanya untuk doksologi bagi Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat ciri yang kedua. Ciri yang kedua, pengorbanan yang harum, yang disukai dan yang berkenan di mata Tuhan adalah pengorbanan yang terbaik. Minggu lalu sudah disinggung juga, tapi belum tuntas. Hari ini saya mau katakan, yang terbaik, bukan yang kurang baik. Hampir baik tapi belum sempurna. Bukan. Saudara, harus yang terbaik. Tapi makna daripada terbaik saya rasa kita udah tahu membedakan. Mana yang disebut yang terbaik, mana yang disebut kurang baik, kita sudah mengerti makna ini. Anak kecil saja seperti Timo, seperti Angelic itu, ya, mereka tahu memilih mana yang terbaik di antara yang baik. Sudah bisa memilih. Apalagi orang dewasa. Jadi bohong kalau saya sebagai orang dewasa berkata sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahu yang terbaik yang mana. Itu bohong. Kalau engkau tidak bisa memberi yang terbaik, itu bohong. Kau bisa tahu kemana yang terbaik. Kau tahu kok. Nah, itu yang dipersembahkan bagi Tuhan, maka itu adalah pengorbanan yang harum, saudara-saudara. Nah, untuk mengerti hal ini, maka kita harus sedikit kembali ke perjanjian lama. Saya mau sampaikan begini. Dalam literatur Yahudi, mereka mencatat ya, bahwa ketika mereka mau memutuskan memberikan satu domba untuk dipersembahkan menjadi korban persembahan bagi Tuhan, itu diseleksi sejak lahir. Bukan tiba-tiba mana ya, oh sudah 5 bulan nih, kita pilih ini aja. Bukan begitu. Sejak domba itu lahir, mereka udah seleksi. Mereka lihat, nih matanya bagus ya, hidungnya bagus nggak, giginya bagus, telinganya bagus, bulunya bagus, kakinya bagus, badannya juga bagus, jalannya juga bagus, nggak begini-begini. Setelah seleksi dari sejak lahir, mereka udah lihat anak domba yang baru lahir itu. Ini yang menarik. Setelah begitu bagusnya semuanya bagus, maka anak domba itu dijaga dengan ketat, dipelihara dengan ketat sampai usia 1 tahun kan. Dan dalam literatur orang Yahudi berkata begini, bahkan mereka menjaga, memelihara anak domba itu jauh lebih ketat daripada menjaga anak mereka sendiri. Waktu saya baca ini, luar biasa ya. Bukankah kita jaga pelihara anak kita jauh lebih hebat dari binatang, betul nggak? Tapi pada perjanjian lama ini lebih menggugah. Setelah mereka seleksi anak bayi daripada domba yang lahir itu, sudah lulus dalam seleksi mereka, dan ini sudah semua nggak ada cacat sama sekali. Maka dalam 1 tahun itu dipelihara, dijaga sedemikian rupa, jauh lebih ketat daripada jaga anak mereka sendiri. Begitu pentingnya ini, karena ini akan dipersembahkan untuk Tuhan di akhir tahun. Dan sampai 1 tahun, anak domba itu tumbuh dengan sehat sekali, baru layak dipersembahkan. Sudah, waktu saya pikir bagian ini, sebenarnya ada makna kristologi di situ. Karena domba yang dipersembahkan dalam perjanjian lama itu kan menunjuk kepada Yesus yang adalah anak domba Allah. Kok domba ini bisa jauh lebih penting daripada anak mereka sendiri? Kenapa? Karena anak domba inilah yang akan dipakai sebagai mediator
yang akan menghapus dosa mereka ketika nanti disembelih sama imam. Apa gunanya dia pelihara anak baik-baik, tapi kalau jiwanya binasa semua, apa artinya? Kalau memang itu aturan Tuhan, seekor domba dipelihara jauh lebih baik daripada pelihara anaknya sendiri. Karena nanti anak domba ini akan menyucikan dosa mereka di hadapan Allah. Itulah pentingnya kenapa domba yang dipilih itu jauh lebih penting daripada anak mereka. Saudara, saya nggak tahu ya, ketika kita memilih untuk berkorban bagi Tuhan, apakah kita juga telah mempersiapkan korban kita seperti itu? Ya, apakah kita sungguh-sungguh merawat korban kita, mempersiapkan sedemikian rupa supaya nanti tiba waktunya kita persembahkan korban itu dengan sungguh-sungguh yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada cacat sedikit pun, tapi kita persembahkan dengan sempurna. Pengorbanan yang terbaik inilah yang berbau harum, yang disukai Tuhan dan yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, persembahan kita harusnya dipersiapkan sedemikian rupa. Harusnya diberikan dengan sedemikian rupa sehingga kita memberi yang terbaik. Dan ini prinsip atau ciri yang kedua. Sekarang kita lihat ciri yang ketiga. Pengorbanan yang harum, yang disukai dan yang berkenan di hati Tuhan itu yang ketiga apa? Pengorbanan yang harum, yang disukai dan yang berkenan di mata Tuhan adalah pengorbanan yang diberikan atau yang disertai dengan rasa sakit ketika diberikan. Aneh ya judulnya. Seorang teolog berkata begini, kalau engkau melayani Tuhan dan ketika engkau menjalankan pelayanan itu, engkau masih baik-baik saja, engkau masih biasa-biasa saja, engkau masih kondisinya enjoy-enjoy saja, itu belum pengorbanan. Tapi ketika engkau melayani Tuhan, bekerja bagi pekerjaan Tuhan, membuat engkau menderita, membuat engkau memiliki rasa sakit, karena pelayanan itu, karena tanggung jawab pekerjaan Tuhan itu membuat kau menderita, nggak bisa tidur mungkin, sampai kau sakit secara fisik. Nah itu baru pengorbanan yang sempurna. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita masih enjoy, kita masih enak-enak gitu ya, itu belum pengorbanan menurut orang ini, teolog ini. Luar biasa saudara. Saya waktu memikirkan hal ini ya, luar biasa. Maka saya teringat dengan latar belakang yang saya sebutkan tadi. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat Filipi ini, dia sedang ada di mana? Dia sedang ada di penjara di Roma. Karena memberitakan Injil, dia harus ditangkap, dia masuk. Dan bukan hanya itu. Kalau kita melihat perjalanan pelayanan Rasul Paulus, saudara, berkali-kali dia di penjara. Berkali-kali dia karam kapal, hampir mati. Berkali-kali dia dicambuk, disesa orang, dianiaya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, begitu banyak rasa sakit. Dan itulah pengorbanan yang Tuhan mau. Saudara, waktu saya bandingkan, aduh ya, kita ini belum ada apa-apanya. Dibandingkan dengan Rasul Paulus yang begitu luar biasa. Dan sampai akhirnya mati sekalipun. Luar biasa. Makanya Rasul Paulus berkata begini, mulai ayat 11, saya baca ulang ya. Ku katakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Rasul Paulus itu, dia sudah belajar dari segala keadaan. Dia udah kenyang dengan yang namanya rasa sakit. Aku tahu apa itu kekurangan dan tahu apa itu kelimpahan. Rasul Paulus itu sudah dua-dua bisa alami. Kalau kita baru menikmati kelimpahan, keenakan, keindahan tok, kita belum pernah menderita bagi Tuhan, itu belum berkorban yang baik. Rasul Paulus dua-dua dialami dalam segala perkara. Tidak ada satupun yang merupakan rahasia bagiku. Berarti seluruh pengalaman perkara hidup yang menyakitkan, Rasul Paulus sudah alami.
Aku tahu yang namanya baik kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Saudara, kalau kita perhatikan ya ayat-ayat ini, pengorbanan Paulus itu penuh dengan penderitaan dan rasa sakit yang tiada tara. Sama seperti Kristus yang dia ikuti. Pengorbanannya luar biasa. Dan inilah pengorbanan yang berbau harum, yang disukai dan yang berkenan di mata Tuhan. Saudara, bisa jadi ada orang berkorban tapi tidak disertai rasa sakit. Bisa jadi ada. Saya mau pelan-pelan biar Bapak Ibu bisa memahami bagian ini. Ketika seseorang memberi persembahan, dia memberi dari kelebihannya, maka ketika dia memberikan korban persembahan itu, dia nggak rasa apa-apa, dia nggak mikir panjang, karena masih banyak yang dia simpan. Dia memberi dari kelebihannya. Jadi waktu dia kasih itu dia nggak mikir, dia nggak susah, udah dia kasih. Dia nggak rasa berkorban. Ini namanya orang memberi tidak ada rasa sakit. Tapi jika ada orang memberi dari kesusahannya, yang dimiliki udah dikit sekali, tapi hari itu dia harus kasih persembahan, dia harus memberikan korban persembahan, dia memberi dari kekurangannya. Waktu dia kasih, dia mikir, setelah saya kasih ini saya nggak tahu lagi saya akan makan apa di rumah. Saya bahkan nggak bisa beli beras 2 kilo aja nggak bisa beli. Tapi karena saya harus memberi, udah saya harus memberi. Dia memberi, itu ada satu rasa sakit. Nah ini baru pengorbanan, saudara. Pengorbanan yang sejati. Dan itulah yang diajarkan Tuhan melalui persembahan si janda miskin itu. Banyak yang memberi, tapi mereka memberi dari kelimpahan mereka. Sehingga mereka nggak pikir panjang dan merasa nggak berkorban. Tapi si janda miskin kasih cuma 2 peser uang perak. Tapi itu sudah seluruh yang dia punya. Dia berikan. Pasti ada pikiran, sudahlah tapi dia harus berikan. Ada rasa sakit di situ. Dan makanya Tuhan memuji si janda miskin. Pengorbanan si janda miskin disertai dengan rasa sakit. Dan itulah pengorbanan yang sejati. Saudara, saya mau pelan-pelan untuk kita memahami bagian ini seperti apa sih. Intinya begini. Ketika kita memberi untuk Tuhan, sebagai akibat kita memberi itu, apakah kita merasa kehilangan sesuatu? Waktu kita merasakan kehilangan sesuatu dan merasa itu suatu pengorbanan, maka itu adalah pengorbanan yang baik. Misalnya begini, ketika saudara memberi korban persembahan buat Tuhan, gara-gara saudara memberi korban persembahan itu, saudara akhirnya nggak bisa makan enak sebulan. Nah itu baru pengorbanan. Ketika saudara memilih untuk memberikan korban persembahan ini, yang tadinya saudara biasa minum kopi di Starbucks setiap seminggu sekali, karena gara-gara persembahan itu saudara akhirnya tidak bisa minum kopi Starbucks lagi. Ketika memberikan persembahan, saudara akhirnya menunda untuk tidak membeli baju baru. Saudara akhirnya menunda untuk tidak beli pakaian atau beli HP misalnya, sepatu misalnya. Ketika saudara memberikan persembahan itu, korban itu kepada Tuhan, saudara menunda. Saudara harusnya jalan-jalan bulan ini, saudara nggak bisa jalan-jalan, saudara diam di rumah aja, cari piknik yang dekat saja. Atau saudara akhirnya nggak bisa lagi traktir pacar kamu gara-gara memberi persembahan itu. Nah itulah pengorbanan yang disertai dengan rasa sakit. Dan itu ciri-ciri yang Tuhan inginkan. Saudara, saya mau kasih tahu begini. Ketika kita berkorban bagi Tuhan, gaya hidup kita turun dikit. Lifestyle kita itu diturunkan sedikit. Kita rela turun derajat dikit aja. Nggak banyak kok. Hanya karena nggak makan enak sebulan, ya udahlah. Karena saya utamakan pekerjaan Tuhan. Ya bulan ini kita nggak usah makan di restoran ya. Nanti bulan depan baru kita makan di restoran. Turun dikit, saudara. Nah, inilah yang Yohanes katakan sebagai moto dia. Di dalam perslogan daripada Yohanes Pembaptis, dia berkata begini,
biarlah aku semakin kecil dan Allah semakin besar. Artinya biarlah aku habiskan diriku ini, hancurkan diriku ini, makin hancur, makin habis, supaya Kristus makin besar. Ini prinsip Rasul Yohanes Pembaptis. Nah, pertanyaan saya, apakah karena pengorbanan bagi Tuhan itu kita rela makin kecil supaya pekerjaan Tuhan makin besar? Ketika itu saudara lakukan, itu adalah pengorbanan yang harum, yang disukai Tuhan dan yang berkenan di hati Tuhan. Turun dikit lah gaya hidup kita. Kali ini kita nggak pesta-pesta lah, karena ada sebuah pengorbanan yang harus kita berikan buat Tuhan. Ketika kita lakukan itu, itulah yang Tuhan inginkan dari pengorbanan itu. Saudara, saya mau tanya, kita mau habiskan hidup kita untuk siapa? Hidup ini cuma sekali, saudara. Gak akan ada dua kali di dunia ini. Ketika engkau mati, sudah selesai. Gak ada kesempatan kedua. Tuhan, saya mau hidup lagi di dunia yang kedua. Gak ada. Cuma ada satu kali saja. Pertanyaannya, hidup ini kau mau habiskan untuk siapa? Apakah engkau akan habiskan hidupmu hanya untuk pasanganmu, untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu? Itu sih bagus juga, tapi itu bukan yang terpenting. Alkitab mengajar kita, harusnya hidup orang yang percaya Tuhan itu dihabiskan hanya untuk Tuhan, berkorban bagi Tuhan. Kau berkorban bagi sesama, itu nggak masalah. Bagi orang tua, orang yang kau cintai, itu tidak ada masalah. Tapi itu bukan yang terpenting. Alkitab mengajarkan, harusnya kita lebih berkorban hanya bagi Dia, bagi Tuhan. Kita makin kecil, Dia makin besar. Itu prinsip pengorbanan yang ketiga. Sekarang yang kita lihat pengorbanan, itu ciri pengorbanan yang keempat, yang terakhir. Pengorbanan yang harum, yang disukai dan yang berkenan di mata Tuhan itu yang keempat apa? Pengorbanan yang harum, yang disukai, yang berkenan di mata Tuhan yang keempat adalah pengorbanan yang didasarkan pada kasih, saudara. Pada cinta kasih. Ya, luar biasa ya. Ada satu hal yang sangat mendorong kita untuk bisa berkorban bagi orang lain, itu adalah cinta kasih. Kalau kita nggak punya cinta kasih, rasanya mustahil bisa mau berkorban buat orang lain. Tapi ketika engkau mengasihi, engkau pasti akan berbuat untuk orang itu. Nah, kasih adalah kekuatan yang begitu kuat, mendorong kita, memotivasi kita untuk berkorban, baik bagi Tuhan maupun bagi sesama kita. Saudara, saya mau akhiri dengan satu kisah. Beberapa belas tahun yang lalu, ada satu kisah nyata di Tiongkok, di China. Seorang bapak yang bernama Xia Jun. Xia Jun ini adalah seorang bapak yang punya anak laki-laki baru usia 2 tahun yang bernama Guo. Rupanya Guo ini sakit dan diponis sama dokter dia kena leukemia akut. Wah, si ayah sakit sekali, sedih sekali. Apalagi ponis dokter bilang anakmu ini cuma bisa hidup 2 tahun. Berarti kira-kira di usia 4 tahun atau 4 tahun lebih anak itu akan mati. Karena itu dokter bilang kau harus operasi dia segera. Dan biayanya cukup mahal. 1 M lebih dikit. Itu dalam bentuk yuan. Itu dalam bentuk rupiah 1 M lebih dikit. Dia bingung, tidak ada cara untuk mengadakan, bagaimana bisa dapat uang segitu banyak. Di dalam kebingungannya karena cinta yang besar kepada anak ini yang sakit leukemia ini, dia bingung gimana cara. Tiba-tiba dia dapat satu ide, saudara. Dia ambil kardus, dia tempelkan foto anaknya di situ. Lalu di sampingnya dia tulis, silakan pukul saya sesuka kamu. 1 kali pukulan 20 yuan. Berarti 200.000 rupiah kalau uang kita. Dia berdiri di depan stasiun, pintu keluar di stasiun. Tiap kali orang keluar dari kereta api dari stasiun itu, mereka langsung melihat dia. Dan ada yang
Tiap kali pukul dia bayar 20 yuan. 20 yuan. Berhari-hari dia berdiri di situ. Berminggu-minggu di situ. Berbulan-bulan di situ. Sampai akhirnya saudara, dia mengumpulkan dana sebesar 1,6 miliar rupiah. Dan itu sudah cukup untuk biaya pengobatan dia. Saudara, ini ada satu contoh kisah. Orang yang rela berkorban, disakiti karena dia mengasihi anaknya. Saya yakin kalau Guo itu sudah sehat setelah operasi, si Guo pasti akan banyak berterima kasih kepada ayahnya. Sebab gara-gara dia rela dipukul, Guo bisa sehat dan bisa sembuh kembali. Saya yakin juga kalau ayahnya sudah tua dan Guo sudah dewasa, dia pasti akan merawat ayahnya dengan penuh cinta. Karena dulu dia pernah rasakan cinta kasih ayahnya yang luar biasa. Saudara, sebenarnya Kristus pernah melakukan ini buat kita. Dia rela mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya, supaya engkau diselamatkan dari hukuman dosa yang sangat mematikan itu. Supaya engkau diselamatkan dan kau boleh hidup dengan baik. Dan pertanyaan saya, setelah kita udah dewasa dalam Tuhan, apakah kita berterima kasih kepada Kristus? Apakah kita berkata pada Tuhan, Tuhan terima kasih atas belas kasihan-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Karena Engkau mati di kayu salib, aku diselamatkan hari ini. Sekarang aku ingin berkorban kembali kepadamu. Sebenarnya dalam pengorbanan kepada Tuhan, ada yang namanya kesalingan. Kesalingan itu apa? Tuhan sudah mengasihi kita, berkorban buat kita. Maka kita juga harus kembali mengasihi dan berkorban buat Dia. Kalau kita cuma terima pengorbanan Tuhan, kita tidak pernah kembali berkorban buat Tuhan, itu prinsip kesalingan tidak ada. Tuhan mengajarkan lewat firman-Nya, prinsip kesalingan. Kenapa hari ini kita berkorban? Bukan kita yang pertama, tapi Tuhanlah yang pertama telah berkorban buat kita, mengorbankan nyawanya. Maka hari ini aku dan saudara juga harus berkorban buat Dia. Inilah prinsip yang keempat. Korban yang harum, yang disukai Tuhan, dan yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kebenaran demi kebenaran yang kami dengar hari ini tertanam dalam hati kami. Roh Kudus memeteraikannya. Tuhan, kami tidak mau berkorban sembarangan. Kami mau berkorban sesuai yang Engkau inginkan. Seperti kriteria-kriteria ini, yaitu berkorban hanya untuk kemuliaan-Mu semata, bukan kemuliaan manusia. Berkorban yang disertai dengan rasa sakit demi mengasihi Tuhan, disertai dengan cinta kasih yang besar kepada Allah, karena Allah sendiri pernah mengasihi kami. Mulai hari ini kami akan memikirkan pengorbanan kami sungguh-sungguh. Kami tidak akan sembarangan lagi. Kami akan berkorban dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang memperkenankan hati Tuhan, yang berbau harum dan yang disukai Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami akan bergumul dengan kebenaran demi kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.